Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Tadi disatuin sama Mas Nanang. Jadi dua aja sekarang di split. Saya jawabnya. Pemirsa, PT Pertamina Persero mengungkapkan telah berencana untuk menghapus BBM Pertalite bersubsidi mulai tahun depan. Nantinya bahan bakar bersubsidi itu akan diganti dengan Pertamax Green 92 namun tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Rencana tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR di Jakarta Rabu 10 Agustus 2023. Apa dampak penghapusan Pertalite bagi masyarakat? Apakah ini motif bisnis yang dibungkus alasan lingkungan? Apakah akan berdampak juga terhadap inflasi dan juga ke ekonomi masyarakat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah yakni Bung Arif Nasim. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah Bung Nanang sehat. Masya Allah. Bung Arif, ini ada rencana nih dari Pertamina untuk menghapus bahan bakar BBM jenis Pertalite yang akan digantikan dengan Pertamax Green 92. Nah, keputusan itu eh, beralasan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, kan gitu ya. Dan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apakah ini akan memberatkan secara ekonomi jika menggunakan jenis yang lebih mahal, Bung? Sebenarnya kan pertama nggak ada masalah, cuma harganya mungkin ya 2.000 gitu mungkin nggak akan terasa gitu ya. Silakan, Bung. Ya, saya lihat ini memang bahasa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu ada unsur manipulasi menurut saya kan. Jadi sebenarnya mau menaikkan BBM, kalau mau menaikkan BBM ya itu pasti didemonstrasi oleh masyarakat ya kan. Maka bahasanya itu dialihkan ya kan, menghapus yang timbalnya tinggi tadi ya kan dengan alasan ramah lingkungan, tapi sebenarnya yang diarah yang jadi tujuan itu menaikkan ya kan, menaikkan harga BBM ya kan. Kenapa? Karena nanti Pertalite dihapuskan, gitu kan? Pertalite dihapuskan, gitu kan? Yang ada itu tinggal Pertamax, gitu kan? Jadi sebenarnya menaikkan BBM, gitu kan? Menaikkan BBM yang tadinya katakan ada Pertalite 10.000, kemudian ada Pertamax menjadi sekarang kalau katakanlah kurang lebih 13.500. Ini ironis kan? Isu Pertalite mau dihapuskan, Pertamax kemudian dinaikkan. Ini kan saya kira tadi saya melihatnya ini adalah sebenarnya bukan bukan alasan untuk lingkungan, tapi alasan sebenarnya tadi liberalisasi total terkait dengan minyak ini dengan menyerahkan harga BBM itu kepada harga internasional atau harga pasar gitu kan. Dan jatuhnya pasti akan sama itu kan dengan SPBU swasta baik lokal maupun asing gitu kan. Jadi itu sebenarnya arahannya. Ini manipulatif aja menurut saya gitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah itu. Iya, Bung Arif, apakah rencana penghapusan itu karena dapat membuat masyarakat lebih rasional menggunakan BBM dan juga memperbaiki lingkungan? Nah, ya kalau lingkungannya udah tadi ya, mungkin sudah terjawab. Ini ya, apakah lebih rasional? Emangnya sekarang ini belum rasional gitu ya? Gimana Bung Ya, Arif? menurut saya kalau lihat tadi, saya kembali katakan tadi kan. Jadi alasan untuk memperbaiki lingkungan itu jelas kan alasan yang mengada-ada ya kan. Alasan sebenarnya kan ingin menaikkan dengan bahasa lingkungan ya kan. Kenapa? Kalau pemerintah itu serius mau mengurusi masalah lingkungan, kerusakan lingkungan ya kan, termasuk pencemaran, kenapa tadi tambang batu bara kemudian dibiarkan? Bahkan kalau kita lihat
eksploitasi tambang barbar itu luar biasa itu kan. Dan itu tidak dihentikan. Kemudian juga tambang-tambang lainnya. Misalnya kita lihat sekarang yang ada di rencana IKN itu ada 12 lubang tambang yang milik salah seorang pejabat ya. Yang itu nanti tadi direklamasinya dari dana APBN ya kan. Kemudian juga yang sempat heboh juga itu kan ketika hutan lindung dirusak gitu kan. Digunakan untuk menanam sawit bukan kemudian dikasih sanksi ini pelaku perusakan hutan ilegal ini, malah dilegalkan oleh rejim ini. Ya. Jadi kalau kita lihat nggak ada sebenarnya kepedulian terhadap lingkungan itu, hanya kamuflase aja gitu kan. Jadi kamuflase untuk menaikkan BBM dengan alasan memperbaiki lingkungan. Kenapa? Karena mungkin mereka tahu kalau bunyinya adalah kenaikan, oh mereka akan mendapat demonstrasi dari rakyat, ya kan. Nah, ini yang terkait dengan eh, memperbaiki lingkungan tadi. Jadi hanya sekedar ya, ya saya kira manipulatif lah. Alasan sebenarnya ingin menaikkan, mengurangi beban APBN karena dianggap ini ada subsidi gitu kan, yang pada akhirnya rakyat yang kemudian sebenarnya akan mendapat beban lebih besar gitu kan. Dan pada akhirnya tentu rakyat lagi yang kemudian akan mendapatkan kesulitan. Itu saya lihat ya. Ya, luar biasa. Baik, Bung Arif Nasim. Ini kan kalau kita melihat ya, melihat gelagat dari apa penghapusan Pertalite ini kan untuk menghemat APBN, mencegah pembengkakan APBN. Nah, ini apakah memang rencana ini berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi di masyarakat, Bung Arif? Ya, memang pemerintah selama ini kan luar biasa ya. Sekuler radikalnya, liberal radikal ya kan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan memang yang selalu kemudian disoroti itu atau di kemudian jadikan alasan itu adalah karena terkait dengan subsidi kan, subsidi itu kan. Nah, makanya kalau saya lihat menarik sekarang Mas Nanang itu kan. Mereka tidak mau kemudian menggunakan istilah subsidi membebani APBN kan. Yang dikedepankan itu adalah masalah motif yang terkait dengan eh, istilahnya itu perbaikan lingkungan ya, ramah lingkungan kan. Kenapa? Karena kalau motifnya itu adalah mengurangi subsidi itu sudah basi, masyarakat sudah tahu gitu kan bahwa itu adalah tipu-tipu aja itu kan. Ya, kenapa tipu-tipu? Kita lihat dulu kan ketika subsidi premium minyak tanah itu kan kemudian dihapuskan kan, sekarang kemana? Dana subsidi itu dialihkan kemana? Gitu kan. Utang tetap bertambah gitu kan. Ya. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Makanya kan akhirnya sekarang sudah tahu bahwa itu hanya kadar akal-akalan aja. Kalau bicara terkait dengan subsidi, dibuatlah alasan baru ya, yaitu membungkus tadi ya, membungkus kenaikan harga ini itu dengan bahasa lingkungan. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita bicara terkait dengan APBN, kalau kita bicara subsidi energi itu kan di APBN 2024 itu juga sudah dipangkas ya kan. Itu kalau kita bandingkan dengan eh, bayar utang, bunga utang, subsidi energi total itu di 2024 itu kan dianggarkan 329 triliun. Sementara bayar bunga utang itu 420 triliun. Nah, mereka menginginkan itu kan subsidi yang ini kemudian dihilangkan juga kan sama sekali sebenarnya. Kenapa? Karena tujuannya ke arah sana itu kan. Jadi jelas kalau ini kan tadi akan eh, mengurangi lah bahasanya kan. Walaupun ini juga kita juga jadi tanda tanya sebenarnya gitu kan. Katanya Pertalite itu sudah tidak disubsidi gitu kan. Ya. Tapi bilang juga disubsidi. Mana yang benar? Kita nggak tahu juga. Kenapa? Karena transparansi itu juga diragukan juga kan terkait dengan harga.
BBM ini. Pro kontra lah terkait dengan perhitungan harga BBM ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat timbul kan biaya-biaya yang membengkak. Misalnya biaya tadi kan, biaya pembayaran bunga yang 420 triliun. Tiba-tiba kemudian ada juga biaya pembangunan infrastruktur. Ini yang sebenarnya membebani APBN. Bunga 4.200 triliun, kemudian IKN ya, infrastruktur IKN itu 422 triliun. Inilah yang sebenarnya membebani APBN. Proyek-proyek yang kemudian tidak ada kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat. Bunga itu justru kan membelenggu gitu kan. Kenapa bunga dari utang gitu kan. Jadi saya lihat memang selama ini yang dituding itu adalah bukan dituding ya, selalu yang dimunculkan itu adalah subsidi kemudian membebani APBN. Tapi sekarang saya lihat agak halus itu kan, nggak ada. Tapi sebenarnya itu seperti yang Pak Bung Nanang katakan tadi, sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk menghapuskan subsidi sehingga semua gitu kan BBM itu diserahkan kepada mekanisme pasar, termasuk juga gasnya, bukan hanya kemudian minyak gitu kan. Dan ini kan amanat yang kemudian diminta oleh para kapitalis ya, baik yang ada di undang-undang migas maupun juga di undang-undang omnibus law itu kan terkait dengan liberalisasi di mana pemerintah menghilangkan peran dalam pengelolaan sumber daya alam, semuanya diserahkan kepada swasta itu kan. Dulu yang dibungkus itu adalah membebani APBN, tapi sekarang bahasanya itu dengan seolah-olah pro rakyat ya kan, seolah-olah kemudian pro untuk kebaikan lingkungan. Dibuatlah alasan untuk memperbaiki lingkungan. Padahal alasan itu menurut saya manipulatif lah ya. Kalau tidak mau dikatakan bohong itu kan. Alasan sebenarnya kan ingin BBM itu diserahkan kepada harganya harga pasar semua gitu kan, sehingga SPBU asing kemudian semakin mengeruk keuntungan ya, dengan menguasai pasar setelah mereka menguasai produksi di bahan bakar minyak dan gas ini. Itu barangkali ya Bung Anang. Ya, terakhir Bung Arif. Apakah pada kasus pengelolaan BBM ini dikategorikan sebagai kepemilikan umum? Karena kan BBM ini merupakan bagian dari sumber daya alam, maka dari itu terkait kepemilikan umum ini wajib diatur oleh negara atau pemerintah tanpa adanya campur tangan swasta ataupun asing. Apakah demikian konsep pengelolaan BBM ini dalam pandangan Islam, Bung Arif? Ya, itu dalam pandangan Islam ya. Jadi memang dalam pandangan Islam bahan bakar BBM ini, BBM itu kan tambang ya, tambang itu masuk dalam kategori bisa dua pendekatan dalam hadis itu. Pertama itu terkait dengan eh, harta yang itu dibutuhkan oleh setiap orang ya, kebutuhan publik gitu kan, fasilitas yang merupakan kebutuhan publik, atau juga masuk dalam kategori tambang dengan jumlah yang tidak terbatas gitu kan. Nah, kalau masuk dalam kategori kebutuhan publik gitu kan, atau barang yang memang sangat dibutuhkan oleh semua, dalam hadis itu disebutkan anasu suraka ufis salasin filmai wal kalai wanar. Dalam pandangan Islam ya, manusia itu berserikat dalam tiga hal. Air, ya, kemudian hutan, dan yang ketiga anar, energi. Nah, dari sudut pandang ini, maka BBM ini adalah bagian dari energi. Yang dalam pandangan Islam, dalam hadis itu disebutkan, wasamanuhu haramun. Menjadikan barang itu sebagai barang bisnis, diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan, itu haram. Artinya diserahkan ke swasta haram. Dalam pandangan Islam itu harus dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang terjadi, yang seharusnya menurut sistem Islam. Atau yang kedua, dari sudut pandang tambangnya itu sendiri gitu kan. Minyak dan gas ini masuk kategori tambang. Dalam salah satu hadis itu kan dalam Islam disebutkan ketika ada salah seorang yang kemudian meminta mengelola tambang garam, dan ternyata tambang garam itu jumlahnya tidak terbatas, ya artinya sumbernya luar biasa, yang dalam bahasa
hadis disebutkan ibarat al-ma'u al-idu seperti air yang mengalir, maka haram diserahkan kepada swasta. Nah, dalam pandangan Islam, maka ini adalah masuk dalam kategori milik umum BBM itu yang harus kemudian dikelola oleh negara sebagai sumber pendapatan dan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat. Nah, hari ini kalau kita lihat kan dengan undang-undang migas, dengan sistem kapitalis, itu diserahkan kepada pasar. Bahkan Pertamina sekarang itu tinggal berapa persen dia memiliki. Dominasi tambang migas ini dikuasai oleh swasta. Nah, karena swasta sudah menguasai tambang tadi itu kan dari sisi produksinya, sementara dari pasar, dari sisi arah pasarnya tadi saya katakan marketnya itu masih terhalang menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga akhirnya mereka menuntut untuk dihapuskan pertalit gitu kan agar semua harga itu kemudian sama. Nah, itu yang pertama itu kan. Jadi memang dalam pandangan Islam itu wajib dikelola oleh negara ya, haram diserahkan pada swasta. Nah, kalau sudah dikelola oleh negara kan menjualnya dengan tujuan untuk meriayah, artinya untuk mengatur itu keuntungan ada sedikit pun misalnya keuntungan itu kan kembali kepada negara, kembali kepada rakyat ya kan. Tapi hari ini ketika itu diserahkan kepada swasta, maka yang dapat untung itu swasta. Ketika kenaikan BBM yang dapat untung itu swasta gitu kan. Rakyat kemudian dirugikan. Bahkan kalau bicara tadi ya ada APBN rencana dari menteri itu kan, Direktur Pertamina yang akan mensubsidi Pertamax. Siapa yang menikmati subsidi? Sebenarnya bukan rakyat. Yang menikmati subsidi itu para kapitalis itu kan. Mereka lah yang menikmati gitu kan. Sama seperti ketika subsidi minyak goreng gitu kan. Yang menikmati itu para kapitalis, bukan rakyat gitu kan. Yang paling besar itu kan. Jadi memang menurut saya ini sebuah kejahatan yang dibungkus dengan kepedulian terhadap lingkungan gitu kan. Jadi ingin menyempurnakan liberalisasi ya minyak dan gas tapi dengan dibungkus bahasa lingkungan. Nah, karena itu kalau kita lihat ya menurut saya ya tadi kalau ini ingin BBM itu kemudian memberikan manfaat dan juga tidak menyusahkan rakyat ya kan, maka harus kemudian dikelola sesuai dengan syariah tadi itu kan. Jadi semua dikuasai oleh negara sebagai wakil dari umat ya kan. Haram swasta kemudian terlibat kecuali ya boleh tapi bentuknya itu adalah sebagai ajir gitu kan. Nah, sehingga apa? Nanti semua itu masuk ke kas negara. Kalaupun dijual itu menjadi pendapatan bagi negara dan itu akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Hari ini ketika dijual dengan harga yang mahal tadi ya, maka yang menikmati sebagian besar itu adalah para kapitalis. Itu saya kira ya. Ya. Kalau kita Siap. lihat dalam pandangan Islam, jadi dalam pandangan Islam ini wajib dikelola oleh negara. Jadi menurut saya akar masalah yang terkait dengan BBM itu sebenarnya itu bukan di ramah lingkungan atau tidak. Sebenarnya saat ini yang dihadapi itu adalah akar masalahnya itu yang membuat kemudian BBM kita itu semerawut terus, gitu kan, menjadi beban bagi rakyat terus, gitu kan, karena pengelolaan ala kapitalis dengan liberalisasi migasnya. Itu barangkali ya, Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Ari Nasim atas pemaparannya. Semoga membuka cakrawala kita semua dan harapannya para penguasa juga menerima dan mempertimbangkan masukan ini. Jadi kalau mau dipertimbangkan, kerusakan mana sih dengan tambang batu bara tadi kan gitu ya. Banyak yang merusak tapi kok dibiarkan. Nah, baik, Iya. terima kasih Bung Arim Nasim atas pemaparan. Semoga Bung Arim senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya pun Amin. dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nung Setiawan undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nung Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.